Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah pengantar bisnis bagi mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. Kali ini kita akan membahas tentang lingkungan bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, ini adalah sekilas tentang pengantar bisnis. Jadi kita akan pelajari di dalamnya ada organisasi bisnis, lingkungan bisnis, manajemen operasi atau produksi, topik-topik khusus, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen SDM. Dan karena ini adalah namanya juga pengantar bisnis, kesemuanya akan dipelajari tapi tidak secara khusus, karena untuk manajemen operasi, lalu untuk manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen SDM, nanti kalian akan pelajari di kelas tersendiri dengan mata kuliah yang tadi sudah sebutkan tadi. Oke, apa itu bisnis? Mungkin sebagian dari Anda berpikir bahwa bisnis itu adalah tentang jual beli yang ada di media sosial seperti Instagram, Facebook, konten-konten sederhana atau makan yang lucu-lucu menarik di TikTok. Dan mungkin sebagian dari Anda juga berpikir bahwa aktivitas bisnis adalah yang ada di marketplace seperti Amazon, eBay, itu adalah pendahulu kita ya untuk marketplace. Lalu ada lagi Shopee, yang sekarang sedang booming. Lalu ada Lazada, ada Tokopedia, ada Blibli, dan yang lainnya. Atau mungkin juga di pikiran Anda, sebagian dari Anda ya berpikir bahwa bisnis itu adalah toko yang menjual barang, bisa kecil atau besar, atau yang ada di mall. Bisnis secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau usaha. Maknanya secara komprehensif, bisnis dapat diartikan sebagai aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat atau keuntungan. Orientasi bisnis berdasarkan kegiatan utamanya terbagi dua, yaitu organisasi bisnis. Yang kedua adalah organisasi nirlaba atau non-profit. Organisasi bisnis memiliki orientasi dan tujuan utamanya adalah mendapatkan laba atau keuntungan. Peningkatan kekayaan investor sebagai hasil penanaman modal setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Lalu yang kedua, organisasi nirlaba atau non-profit lebih berorientasi dan bertujuan pada kepentingan sosial dan manfaat bagi masyarakat umum. Contohnya seperti yayasan pendidikan, lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya. Maksud dan tujuan bisnis. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pelaku bisnis selalu berupaya memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Apa itu kebutuhan konsumen? Kebutuhan konsumen adalah segala sesuatu yang harus segera terpenuhi oleh konsumen tersebut dengan jumlah pemenuhan yang bersifat terbatas. Lalu apa itu keinginan konsumen? Keinginan konsumen adalah segala sesuatu yang tidak harus segera dipenuhi, dengan kata lain masih bisa ditunda. Lalu yang kedua adalah keuntungan usaha. Setiap bisnis pasti memiliki maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Laba yang optimal dapat diraih dengan selalu berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional bisnis. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Suatu bisnis harus segera memiliki pandangan atau visi yang jauh ke depan, atau bisa kita sebut visioner. Tidak sekedar ada, namun harus berorientasi terhadap pertumbuhan dan pengembangan usaha yang berkelanjutan. Lalu yang keempat, mengatasi berbagai resiko. Segala resiko yang ada dapat dikelola atau dimanage sedemikian rupa, sehingga resiko dapat diminimize sedemikian rupa dan dapat menciptakan peluang-peluang baru. Lalu yang kelima, yang terakhir, tanggung jawab sosial. Aktivitas bisnis selain untuk mendapatkan keuntungan, juga dapat sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
bagi pelaku bisnis tersebut, yaitu membuka lahan pekerjaan untuk orang lain. Baik, kita akan mempelajari tentang lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terbagi dua. Satu, lingkungan internal, yang kedua adalah lingkungan eksternal. Kita akan mempelajari lingkungan internal terlebih dahulu. Lingkungan internal adalah sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Atau bisa juga disebut sebagai lingkungan yang dapat dikendalikan oleh organisasi. Lingkungan internal terdiri dari satu, karyawan. Atau bisa juga disebut tenaga kerja atau sumber daya manusia. Pandangan yang terbaru adalah karyawan bukan hanya sebagai sumber daya manusia, melainkan sudah menjadi bagian dari modal, atau juga disebut human capital, yang artinya merupakan modal dan aset bagi industri atau suatu organisasi. Aset yang bernilai yang dapat dikembangkan bagi memenuhi tujuan organisasi. Lalu yang kedua, manajemen atau keahlian pengelola. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Tugas manajer adalah mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer melakukan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrol sumber daya untuk mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Efektif adalah doing the right things, efisien adalah doing things right. Yang ketiga adalah pemegang saham atau shareholder atau stockholders. Itu adalah pemilik perusahaan, seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab pada pemegang saham dan bekerja demi keuntungan untuk mereka. Lalu ada yang keempat, yaitu modal dan peralatan fisik. Di antaranya dana, mesin, gedung. Dapat dipahami bahwa organisasi atau perusahaan pasti membutuhkan modal untuk mengoperasikan organisasinya secara berkesinambungan. Peralatan fisik yaitu sarana dan prasarana juga menjadi modal bagi organisasi yang harus terpenuhi agar semua berjalan dengan baik dan optimal. Lalu yang kelima adalah informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisir atau diolah dengan cara tertentu sehingga menjadi manfaat dan keuntungan bagi organisasi. Tadi kita telah mempelajari tentang lingkungan internal. Sekarang kita masuk ke lingkungan eksternal. Definisi dari lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Atau bisa juga disebut sebagai lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Lingkungan eksternal terbagi dua, yaitu lingkungan khusus atau lingkungan mikro, juga lingkungan umum atau lingkungan makro. Sekarang kita akan bahas lingkungan khusus atau lingkungan mikro terlebih dahulu. Lingkungan khusus atau lingkungan mikro adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Meliputi orang-orang yang memiliki kepentingan dalam organisasi atau disebut juga stakeholder, yaitu konsumen. Siapapun yang membayar untuk barang atau jasa dari suatu organisasi, itu disebut konsumen. Konsumen adalah kelompok potensial yang mengkonsumsi output barang ataupun jasa yang dihasilkan perusahaan atau organisasi bisnis atau lembaga pemerintahan ataupun lembaga non-profit lainnya. Yang kedua adalah pemasok atau disebut juga supplier. Organisasi atau individu yang menyediakan sumber daya bagi organisasi lain, itu adalah pemasok atau supplier. Pemasok juga menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi produk atau jasanya. Pasokan meliputi penyediaan bahan baku,
peralatan, input keuangan, dan tenaga kerja. Lalu yang ketiga adalah pesaing. Pesaing itu adalah organisasi lain atau seseorang yang memperebutkan sumber daya, terutama uang konsumen. Dan yang keempat adalah kreditor. Kreditor adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada orang lain, bisa perorangan, bisa organisasi, bahkan pemerintahan yang memiliki tagihan kepada pihak kedua atas properti atau jasa yang diberikan. Biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian, di mana biasanya diperjanjikan mengembalikan properti dengan nilai yang sama. Oke, setelah kita mempelajari tentang lingkungan khusus atau lingkungan mikro, sekarang kita masuk ke lingkungan umum atau lingkungan makro. Lingkungan umum atau lingkungan makro adalah lingkungan yang tidak terkait secara langsung terhadap kegiatan operasional organisasi. Meliputi dimensi ekonomi. Faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi praktek manajemen dalam aktivitas bisnis diantaranya adalah tingkat inflasi, tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi pasar saham, kurs valuta asing, dan suku bunga. Dimensi berikutnya yang kedua adalah politik dan hukum. Ini memiliki hubungan erat antara bisnis dan peraturan atau kebijakan pemerintah. Adanya kestabilan politik dan kebijakan yang sesuai akan menimbulkan hal kondusif dan positif di berbagai bidang. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak ada kestabilan politik, tidak kebijakan yang negatif, yang tidak sesuai, itu pun akan menimbulkan hal negatif di berbagai bidang. Lalu yang ketiga adalah dimensi sosial budaya. Para manajer harus mampu melihat perubahan dalam sosial dan budaya di masyarakat, yaitu seperti kebiasaan, adat, nilai, tren pasar, juga selera masyarakat. Dimensi yang keempat adalah demografi. Dinamika kependudukan manusia dengan beberapa pengukuran indikator sebagai berikut. Indikator jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, distribusi penduduk, pendapatan, dan tingkat konsumsi keluarga. Lalu dimensi yang kelima adalah teknologi. Manajemen organisasi harus tanggap terhadap dinamika perubahan teknologi jika ingin organisasinya terus berkembang. Lalu yang keenam adalah dimensi kondisi global, atau disebut juga globalisasi. Maknanya adalah keterlibatan bisnis dengan negara lain atau disebut juga borderless. Kondisi global menjadikan proses produksi barang dan jasa menjadi suatu kerja internasional. Bisnis secara global memberikan kesempatan kepada organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Peluang dan tren bisnis masa depan. Peluang bisnis masa depan ada di revolusi teknologi informasi. Yang kedua, perkembangan iptek baru pada bidang tertentu. Lalu yang ketiga adalah meningkatnya globalisasi. Tren bisnis masa depan. Ingat, ini masa depan. Kita harus positive thinking untuk tren bisnis yang positif. Satu, laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten. Yang kedua, berkurangnya tingkat inflasi dan defisit anggaran yang besar. Yang ketiga, pasar bebas dan sistem keuangan terbuka. Lalu, yang terakhir adalah inovatif, memiliki keunggulan kompetitif. Ingat, menjadi inovator adalah suatu hal yang besar dan akan menjadi tren bagi bisnis masa depan. Di slide ini adalah mind map dari materi lingkungan bisnis. Saya baru membuat secara sederhana saja atau hanya sedikit. Kalian bisa mengembangkan lagi di buku catatan atau note atau di laptop masing-masing agar mempermudah cara kalian mengerti dan memahami tentang materi lingkungan bisnis ini. Baik, telah kita pelajari bersama
materi tentang lingkungan bisnis di mata kuliah pengantar bisnis. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video ajar berikutnya. Semoga kalian mengerti dan memahami apa yang telah kita pelajari hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.